Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang belajar, kenalan, nama saya Kartika. Saya guru SMP Negeri 3 Cimahi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang recount text. Text recount itu text which tells about something happens in the past. Jadi sebuah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Di sini bisa pengalaman yang menarik atau menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, ini disebut dengan recount text. Nah, dalam recount text ada beberapa jenisnya. Untuk yang jenis pertama yaitu personal recount, yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Misalnya vacation in Yogyakarta, lalu trip to the zoo, itu jenis dari personal recount. And then factual recount, menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya seperti kemarin kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402, terus terjadinya banjir, terjadinya longsor, jatuhnya pesawat Lion Air, itu jenis dari factual recount. And next, biographical recount, itu menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Contohnya biografi Ki Hajar Dewantoro, terus Raden Ajeng Kartini, biografi tokoh yang lainnya ya. Next, imaginative recount. Di sini menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari teks recount tersebut? Tujuannya yaitu atau purpose-nya yaitu to share unique or unusual experience, untuk membagikan pengalaman yang tidak biasa atau yang unik. Selanjutnya yaitu to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali sesuatu yang tidak dapat dilupakan. And then to give information about an incident, untuk memberikan informasi tentang sebuah kejadian atau peristiwa. Contohnya ya seperti yang tadi ya, yang biographical recount itu menceritakan tentang biografi seseorang, itu masuknya ke tujuan to make the readers learn something. Jadi untuk membuat seorang pembaca mempelajari sesuatu ya, yang tadinya tidak tahu tentang biografi Ki Hajar Dewantoro, setelah membaca jadi pembaca tersebut mempelajari ya sesuatu yang sebelumnya ia belum pelajari. Nah, kalau to give information about an incident itu seperti tenggelamnya kapal Nanggala, itu masuknya ke ini ya, tujuannya seperti itu, untuk memberikan sebuah informasi. And then generic structure of recount text ada 3. Yang pertama yaitu orientation, yang kedua events, dan yang terakhir reorientation. Nah, untuk yang pertama orientation, yaitu pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Di sini ada sebuah gambar ya. Ini gambarnya di Jeju atau di Korea Selatan ya, Kepulauan Jeju. Nah, judulnya Holiday in Jeju. Last year, Suryati and her friends spent their holiday in Jeju Island. Nah, tentang siapa di sini dalam cerita ini, yaitu Suryati and her friends, Suryati dan teman-temannya. Lalu di mana? Di Jeju Island. And then kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu last year ya. Nah, ini paragraf pertama ini disebut dengan orientation ya. Nah, selanjutnya events atau rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita, mulai dari cerita makan bersama, lalu bermain kapal-kapalan di danau, lalu bersepeda, dan
snorkeling bersama-sama, dan yang terakhir yaitu melukis. Nah, ini rangkaian peristiwa ini kita sebut dengan events ya dalam paragraf ini. Nah, selanjutnya orientation atau reorientation. Reorientation ini sifatnya optional ya, boleh ada, boleh juga tidak. Nah, biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Contohnya, they were happy. Nah, di sini cukup segini juga sudah cukup sebagai reorientation. Next, language features. Jadi susunan kebahasaan dalam rekonteks ini ada 4. Yang pertama yaitu past tense. Contohnya, I went to Yogyakarta last week. Di sini menggunakan tenses past tense yaitu dengan cirinya when. Nah, when di sini verb 2 dari go. And then we were happy. Were itu verb 2 were itu bentuk to be dari simple past tense. And then adverb of time. Seperti adverb of time itu keterangan waktu seperti last week, 2 years ago, 5 months ago. And action verb atau kata kerja ya, contohnya played, worked, both. Played itu verb 2 dari play. Worked itu verb 2 dari work. And both itu verb 2 dari buy. And the last, conjunction atau kata penghubung. Seperti after that, then, next, ya setelah itu, kemudian, lalu, itu namanya kata penghubung atau conjunction. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.